Dulur, Mojokerto duwe akeh sejarah sing perlu diketahui oleh anak-anak zaman sekarang. Salah satunya adalah lapangan ini yang ada di wilayah Sedati. Dulu, kira-kira 1,5 abad tahun yang lalu, ini merupakan pabrik gula terbesar yang ada di wilayah, salah satu pabrik gula terbesar yang ada di wilayah Mojokerto. Penasaran? Berikut ceritanya untuk Anda. Pak, dari acara reuni bahasanya master. Mengacu pada apa yang disampaikan Pak beliau. Ya dulur, ya nang kene biyen nggone sugar fabrik Sedati utawa pabrik gula di daerah Sedati, Ngoro, Mojokerto, wilayah paling timur nek Kabupaten Mojokerto. Pabrik itu didirikan oleh perusahaan bernama NV Kultur Maskapis Sedati pada pertengahan tahun 1800-an. Pada awal berdirinya dikelola oleh Tuan Leonarus sebagai administratur pabrik. Nah, pada tahun 1890-an diperkirakan mampu berkembang di tengah manisnya pasar gula Eropa. Karena itu sempat menarik minat investor Inggris untuk menanamkan modalnya di pabrik tersebut. Nah, pada tahun 1903 pabrik gula Sedati berganti pemilik setelah Baron von Bulsing-Slowen membelinya. Orang kaya berkebangsaan Jerman itu berpatungan dengan Mr. Kartaus Bulsing-Slowen, tercatat sebagai pemilik perusahaan Bulsing-Slowen dan CEO yang mengelola perkebunan kopi Petung Ombo. Pada saat Jepang menyerang dulur, tepatnya pada bulan Mei 1942, pabrik gula Sedati terpaksa dihancurkan oleh tentara Belanda sendiri. Bumi hangus itu dilakukan agar bangunan dan mesin-mesin pabrik tidak dimanfaatkan oleh Jepang. Sepertinya penghancuran itu berlangsung sempurna hingga tidak banyak yang tersisa. Tahun 1950, kepemilikan pabrik diambil alih oleh negara dan digabungkan dengan pabrik gula Krembung. Namun, pada akhir Agustus tahun tersebut terjadi penjarahan besar-besaran pada sisa-sisa harta pabrik gula Sedati. Seperti rel lori yang ada itu diambil hingga tidak tersisa. Penjarahan itu benar-benar menamatkan riwayatnya setelah seabad berdirinya. Nah dulur, saiki saya sudah bersama dengan Pak Lurah Sedati, Pak Lurah Ali. Pak Lurah, yeah. Bener tadi lu di sini nih enten pabrik gula. Iya betul. Sebelah pun di Pak Lurah. Di sana mas, itu ada sekarang dipakai untuk lapangan sepak bola. Yang pada ininya sekarang ada ruko-ruko desa ini. Di samping itu juga ada sekarang sudah dihuni masyarakat. Jadi dibuat rumah-rumah ini sudah penuh, penuh. Ya. Sekarang peruntukannya buat lapangan nih Pak Lurah nih. Ya. Terus bangunannya itu sudah apa? Ketika Pak Lurah sudah lahir itu sudah hancur atau masih ada puing-puingnya Pak Lurah? Kok tadi waktu saya jalan-jalan ke sana itu kok sudah berupa lapangan lebar nggih? Saya kecil sudah menjadi lapangan sepak bola. Ada sekolahan itu, kalau tidak salah di sana itu ada bekas fondasi. Oh di sana Pak Lurah. Di sana ada fondasi yang sulit. Kan mesti nih bangun itu pokoknya pak. Jadi ini dengan kan benakan sini. Piano kiri-kiri. Sekarang tidak difungsikan Pak Lurah nggih? Masih pembuangan air. Saking pundi Pak Lurah niki?
dari kalau dulu sebelum belum ada rumah-rumah itu kan berarti kalau dulu belum ada rumah-rumahnya untuk drainase dari ke sana ke sini. Jadi pembuangan air dari pabrik gula ini kan keluarnya di kali sungai ini dulu nggih. Nah ini bekas umpak penahanan ini. Wis dulur iki lho. Wis memang luar biasa Indonesia, terutama desa Sedati iki lho. Tasik anu Pak Lurah nggih, tasik kokoh. Bangunannya ini kalau tasik kokoh. Bangunan kalau bekas tinggalannya Belanda, rata-rata batunya itu bulat, berat. Terus paling susah pembangunan. Seperti contoh ini, Pak. Jadi bukan batunya seperti ini, berat sekali. Ini beda. Batunya rata-rata nggak terlalu besar dan berat. Batu le kalau kita ngomong. Oh ini batunya Belanda dulu, Pak. Patusan jadi patusannya. Loh itu bangunan Belanda Pak Lurah? Dulu itu pelangsangan itu. Batunya itu loh, batu bulat-bulat. Nggih. Batas-batas. Nggak tahu mungkin dulu itu jadi bangunan apa. Jembatan itu kan jembatan tinggalan lama juga. Nah, itu kasih kono ya. Ya dulu drainasenya dibangun ya, kan lonte. Bekas-bekasnya itu kono. Pondasinya. Batunya gempal kabeh. Karena apa ya? Volume air sekarang ini peningkatannya cepetnya tinggi sekali. Jadi pondasi tanggul yang lama ini sudah tidak mampu. Mungkin ada pesan-pesan buat para milenial. Kita ini terus terang saja tidak boleh meninggalkan sejarah. Yang jelas dari sejarah itu kita belajar bahwa kita ini harus giat, kita harus tetap semangat apapun situasinya. Kita maju ini juga karena sejarahnya zaman dulu ini orang-orang pejuang, petarung ini, petarung sejati terus bergerak giat. Kita ini yang orang-orang milenial ini jangan lemah, jangan nyantai, aman-aman saja. Tetap bekerja, semangat, berusaha. Orang suka tantangan itu pasti maju. Oke Pak Lurah, matur semanun Pak Lurah. Tetap semangat. Oke. Jangan lupa subscribe Pak Lurah. Subscribe ya. Terima kasih Pak Lurah, matur semanun. Sepenggal cerita atau kisah di desa Sedati Ngoro Mojokerto yang di Mojokerto ini. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di melaku-melaku selanjutnya. Hei, ya sih.